Jadi pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan itu yang dikatakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah 4 macam tadi. Sehingga kalau kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari bisa bisa mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Bisa juga kita melupakan dosa-dosa, melupakan kebaikan yang telah lalu, memandang persoalan dunia itu pandanglah bagi yang paling rendah, dan yang terakhir pandanglah orang yang lebih tinggi dalam persoalan agama. Maka insya Allah itulah yang hakiki yang membuat kita bahagia. Bukan diukur dari perkara kita punya apa, punya ini dan punya itu, bukan. Tapi yang diukur adalah itulah ketika kita mempunyai dosa semasa hidup kita, mempunyai kebaikan semasa hidup kita, ataulah kita belum menjadi orang yang bersyukur, maka segeralah punya dosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung banyakin baca istighfar, mohon ampun kepada Allah, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu, amalan-amalan yang telah lalu. Buka lembaran terus fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus pandanglah orang dalam persoalan dunianya, itu pandanglah yang lebih di bawah. Sehingga kita menjadi orang yang selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Pandanglah kepada orang yang lebih tinggi dalam persoalan agama, sehingga kita belum merasa puas dalam beramal soleh. Insya Allah kalau itu kita lakukan semuanya, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah yang kita inginkan. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Nah, dari yang disebut dengan bahagia yang kita inginkan, jadi laksanakanlah dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang paling bahagia di alam dunia ini. Jangan mengikuti hawa nafsu yang mengukur hawa nafsu itu mengajak bahwa kebaikan itu adalah mengukur dengan harta duniawi. Kalau mengukur harta dengan harta duniawi, maka kebahagiaan itu tidak akan lama. Tapi kalau kita mencapai kebahagiaan itu menurut syariat agama Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kebahagiaan itu akan insya Allah kita akan rasakan selamanya. Kita rasakan 2 tempat. Kita akan rasakan di dunia, kita akan rasakan di akhirat. Di dunia Allah berikan ketenangan-ketenangan dalam jiwa kita. Di akhirat nanti Allah akan berikan apa? Yaitu kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang abadi, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, maka saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pertama yaitu mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Dosa lalu yang pernah kita perbuat, karena kalau kita ingin masuk ke surga, surga itu suci, maka kita harus bersih. Gunakanlah semasa hidup kita untuk selalu memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yaitu melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Kebaikan amalan-amalan yang telah lalu yang kita lakukan, yang kita laksanakan, maka lupakanlah, sehingga kita selalu merasa terus kurang dan kurang dalam beramal soleh. Yang ketiga, yaitu memandang kepada orang yang lebih tinggi dalam persoalan duniawi,
maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang selalu bersyukur. Walaupun kita hidup sederhana, tapi masih banyak orang yang di bawah kita yang tidak punya tempat tinggal. Kita alhamdulillah hidup sederhana, walaupun tidak mewah, masih punya tempat tinggal. Dan yang keempat, untuk mencapai kebahagiaan, yaitu memandang orang yang lebih tinggi dalam persoalan agama, baik itu tinggi persoalan keilmuan agama ataupun dalam masalah ibadah. Maka insya Allah ketika kita sudah memandang orang tersebut, kita merasa termotivasi, terus ingin mencapai keilmuan pengetahuan dalam agama, dalam ibadahnya, terus meningkatkan kualitas sehingga menjadi gemar, bercandu ibadah, terus bercandu baca Quran, sholat sunnahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah pengajian pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Dan mohon maaf al-fakir apabila dalam penyampaian ada kekurangan atau kesalahannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.